Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qatabat min dzambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di penghujung Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kecukupan umur kepada kita semuanya, sehingga bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikutnya, terutama yang senantiasa berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam hidup dan kehidupannya. Sahabat Ummah Foundation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di penghujung Ramadan yang boleh jadi ini adalah sebuah karunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita, sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun tidak semuanya bisa merasakan kemuliaan ini, tidak bisa memanfaatkan kemuliaan ini. Jangan sampai kita ada di dalamnya. Tadi disinggung sesaat, ya, kamin sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' atas. Betapa banyak orang yang berpuasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian tidak bisa merasakan kemuliaan ini. Bahkan para ulama juga memberikan sebuah definisi, membuat sebuah gambaran tentang Ramadan ini. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala mengobrol kemuliaan, mengobrol berkah, mengobrol ampunan, mengobrol pahala. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah akan membeli, ya, dari orang-orang beriman itu jiwa dan harta mereka dengan surga. Ibaratnya Allah membuka dagangannya, ya, membuka penawarannya, tapi kemudian kita malah menghindarinya. Ini ada orang-orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak merasakan kemuliaannya. Nah, di akhir-akhir Ramadan ini, ya, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengoptimalkan usaha-usaha kita. Seperti kuda pacu, begitu dia menyadari bahwa dia sudah mendekati garis finish, maka dia akan mengeluarkan semua potensi, tenaga, daya dan upaya untuk bisa menjadi yang terdepan. Ini kuda pacu. Dia hanya melakukan semuanya berdasarkan nalurinya, bukan karena hati dan akalnya. Nah, kita manusia, ya, harusnya lebih baik dari itu, ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengoptimalkan daya dan usaha, ya. Walaupun sekali lagi bagi orang-orang yang tidak melakukan persiapan dengan baik, maka sungguh dia tidak akan bisa melakukan yang terbaik juga hasilnya. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat sebuah doa yang disampaikan, walaupun ini dikatakan hadis lemah, ya, tapi ini isinya baik, ya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balina Ramadan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat saja itu melakukan persiapan minimal 2 bulan, mulai dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, masuk ke bulan Ramadan. Jadi minimal 2 bulan mereka melakukan persiapan untuk melakukan dan mengisi Ramadan dengan optimal. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan persiapan dengan baik, maka walaupun dia melakukan, mengepus, ya, menekan semua potensi yang ada, dia tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tapi minimal dia tidak termasuk orang-orang yang kemudian lalai dengan akhir Ramadan ini. Sahabat Ummah Foundation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan, walaupun hasilnya belum tentu optimal, tapi buat Allah terharu. Jadi ada seorang sahabat yang badannya kecil, ya, kurus, ya,
ketika dia maju ke medan perang, dia buka bajunya, ya. Ada sebagian sahabat yang kemudian tertawa karena melihat otot-otot lengannya kecil. Mereka, apa ada nanti musuh yang akan takut dengan seperti itu? Tapi Rasulullah SAW menanggapinya dengan berbeda. Allah terharu dengan usahanya. Walaupun musuh tidak akan ada yang bergetar, tapi dia mengeluarkan semua potensinya untuk menggertak musuh-musuh Allah. Jadi boleh jadi diketahui hasilnya tidak akan optimal, tapi dia mengerahkan semua potensi. Jadi buat Allah terharu, buat Allah terenyuh dengan usaha kita. Ya, Alhamdulillah. Yang kedua yang harus kita lakukan di akhir Ramadan ini adalah, kalau di awal Ramadan kita menyusun rencana, membuat menu ibadah sebaik-baiknya, maka di akhir Ramadan ini yang harus kita lakukan adalah juga membuat perencanaan. Karena hasil dari Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa? Pribadi yang bertakwa secara sederhana adalah orang-orang yang mampu mempertahankan amal-amal baiknya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan, mendawamkan semua amal-amal baik yang selama ini kita rutinkan selama bulan Ramadan. Dibuat komitmen. Tapi satu hal, ya, ini sebuah fitrah, ya. Kalau ada orang yang terengah-engah, ya, memenuhi misalnya target tilawah 3 kali khatam misalnya, 3 kali khatam terengah-engah di bulan Ramadan, maka dia akan terengah-engah untuk bisa 1 kali khatam di luar bulan Ramadan. Ini adalah pengamatan dan pengalaman, gitu. Karena biasanya paling umum orang akan turun semangatnya setelah bulan Ramadan itu sampai 2/3-nya. Jadi sisa 1/3 saja semangat itu, ya. Dan ini akan kita gunakan untuk mengarungi 11 bulan yang akan datang. Oleh karena itu, buat komitmen. Saya ingin mempertahankan tilawah saya ingin mempertahankan sholat malam saya ingin mempertahankan puasa sunnah. Ya. Kalau 1 bulan penuh aja bisa, insya Allah Senin Kamis kita akan menjadi lebih ringan. Ya. Kemudian juga kita akan bersegera melakukan semua kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi perencanaan di akhir Ramadan ini adalah bagaimana mempertahankan amal-amal. Kemudian yang kedua adalah bersegera. Jadi jangan nanti, ya gitu. Jangan nanti, ya. Karena kalau orang, ya, sebagian, terutama misalnya kalau ada yang punya utang puasa, ya, jadi jangan nanti, ya. Karena ada waktu setahun. Waktu setahun itu adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Tapi waktu yang kita miliki belum tentu. Boleh jadi kita hanya punya waktu 1 minggu. Boleh jadi kita hanya punya waktu 1 bulan. Maka bergegas, ya, bersegeralah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu. Jangan sampai ada orang yang mendahului kita di dalam melakukan kebaikan. Karena sungguh waktu yang kita miliki lebih sedikit daripada tanggung jawab amal yang harus kita jadikan bekal ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal. Yang pertama, merencanakan kebaikan-kebaikan ini supaya dia tetap bisa terlaksana di luar bulan Ramadan. Yang kedua, melakukan sebuah komitmen tidak menunda-nunda amal, ya, tidak menunda-nunda amal. Sekali lagi, karena manusia itu selalu mengatakan masih ada waktu, masih ada kesempatan, ya. Banyak orang yang tadi sekali lagi, boleh jadi waktu yang Allah berikan bagi yang Allah sediakan banyak, tapi waktu yang kita miliki untuk diri kita sedikit. Makanya saya termasuk yang mengikuti kaidah, ya, kalau ada puasa yang terhutang Ramadan, saya akan sahur dulu, saya akan ganti dulu sebelum saya melakukan puasa Syawal. Karena ada kaidah bahwa ketika ada kewajiban yang tertanggung, maka kita tidak melakukan hal-hal yang sunnah. Kecuali misalnya, mohon maaf, misalnya ibu-ibu ada yang hutang puasanya sampai 15 hari, ya, atau ada yang sampai lebih dari 15 hari, yang kalau menyelesaikan semua itu Syawal itu habis. Nah, ulama membolehkan, ya, menyelesaikan sebagian, kemudian melakukan puasa Syawal, kemudian juga baru melanjutkan lagi. Tetapi dalam kaidah-kaidah secara umum, lakukan semua kewajiban, baru kemudian melakukan hal-hal yang sunnah. Ini perlu kita rencanakan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok yang sedikit tadi, la'allakum tattaqun.
menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan sebagai bentuk wujud ketakwaan kita, yang paling sederhana adalah mempertahankan amalan-amalan yang baik. Yang kedua adalah menyegerakan melakukan kebaikan, jangan menunda. Karena menunda itu hasilnya adalah penyesalan. Ya, tidak ada orang yang menunda kecuali dia pasti akan menyesal. Dan apalagi yang ditunda adalah sebuah kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah Foundation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah nasihat bagi saya pribadi, ya, semoga kita bisa mengambil inspirasi, dan banyak sekali yang menasihati kita, belum tentu kita akan berjumpa dengan Ramadan pada masa-masa yang akan datang. Masukkan itu sebagai sebuah nasihat yang sungguh-sungguh kita rasakan. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan lagi, gitu loh. Jadi jangan hanya sebagai sebuah ungkapan, sebagai sebuah penyampaian saja yang tidak memberikan dampak di dalam hati kita. Kalau ini adalah terakhir, maka harusnya kita, kalau kita belum tentu kemudian berjumpa lagi, maka minimal kita mempertahankan amalan-amalan yang sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Ya. Bersedekah misalnya, di Ramadan ini semuanya luar biasa, semua orang berusaha untuk bersedekah. Maka di luar Ramadan, lakukan itu, walaupun dengan hal yang sangat sepele, separuh biji kurma. Jadi sedekah itu bukan banyaknya, tapi adalah nilai pengorbanan, kesungguhan kita di dalam melakukan itu semuanya. Dan sungguh banyak sekali masalah yang kita hadapi, ya. Dan ketika banyak sekali riwayat juga kita pernah dengar, ya, kata kalau ada manusia yang mati kemudian dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hidup, maka yang dia akan lakukan adalah bersedekah. Maka kita, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, ya, salah satu amalan yang tidak bisa kita abaikan adalah membiasakan semangat bersedekah di bulan Ramadan ini, kemudian kita hidupkan di bulan-bulan juga yang lainnya. Demikian, sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan umur kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini. Dan mumpung masih ada waktu juga, tunaikan zakat, terutama zakat fitrah, karena dia akan menggantung daripada amalan-amalan ibadah puasa kita. Demikian, semoga semuanya bisa merasakan kemuliaan dan keberkahan Ramadan ini dengan semakin-semakinnya. Masih ada beberapa waktu di bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan ini, yang harusnya kita lakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Para sahabat mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, menjauhi tempat tidurnya, semata-mata karena ingin menunjukkan minimal kalau kita tidak melakukan yang terbaik, kita bisa membuat Allah terenyuh dengan keusaha dan kesungguhan kita. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.